Oke ya, nunggu besok yuk. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya. Tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke. Di video kali ini saya akan berbagi tips olahraga hemat pasca operasi lepas pen tanpa harus terlalu tanpa harus terlalu olahraga berat-berat dan tidak terlalu beresiko kalau menurut saya. Oke, pantengin terus video saya yang satu ini, jangan di skip dan jangan lupa subscribe, like dan komen jika memang video ini bermanfaat bagi kalian, dan jika video ini terlalu ekstrim atau mungkin terlalu berbahaya buat kalian semua yang penderita seperti saya, skip aja, oke? Tapi sebelum itu, kalian lihat dulu video yang satu ini. Check it out and let's go!
Oke, terima kasih sahabat kita semuanya sudah menyimak dan menonton video saya sebelumnya. Oke, kali ini saya akan membacakan komentar-komentar dari para sahabat-sahabat kita semuanya. Di video saya yang 2 bulan lalu, di video saya yang sebelumnya di sesi pertama, apakah boleh masih ada pennya dibuat jogging? Tips bisa jogging pasca operasi patah tulang kaki tibia fibula. Ini saya akan bacakan komen-komentar dari para sahabat-sahabat ikut semuanya ya guys. Pas 7 minggu ngapain aja mas? Saya kemarin pasca operasi 7 minggu patah tulang fraktur tibia fibula, saya di rumah saja guys. Nggak ngapa-ngapain, cuma latihan sambil tidur, hanya nekuk-nekuk aja gini guys, sambil tidur. Saya selama 7 hari itu merasakan rasa sakitnya yang sangat-sangat sakit, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke kamar kecil pun untuk buang air kecil maupun buang air besar, saya menggunakan menggunakan alat bantu ya. Terus tidur pun saya juga tidak nyenyak karena merasakan nyeri, sakit, wis nggak karu-karuan guys. Maka dari itu sehat itu mahal buat kita semuanya ya. Lanjut, Bang Harbodi, Bang dulu waktu awal-awal ada rasa apa, linukah atau sakitkah atau perikah? Semuanya saya rasakan guys, semuanya saya rasakan, perih, sakit, ngilu, gak karu-karuan pokoknya guys. Itu pun berjalan selama 1 bulan kalau nggak salah guys. Selebihnya mungkin sudah agak ringan, tapi ya tetap rasanya juga seperti yang orang kalau misalnya kesleo atau kena ankle ya rasanya seperti itu guys. Lanjut, Bang Hadi Muhammad, Bang apakah boleh merokok kalau masih ada pen? Jawabannya adalah kalau misalnya masih ada pennya ini, kira-kira pasca operasinya udah dapat berapa bulan? Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya udah dapat 6 bulan atau 7, 8 sampai 1 tahun, itu menurut saya pribadi sih nggak ada masalah guys. Karena yang tidak boleh itu mungkin waktu pasca operasi patah tulang, mungkin sekitar dapat 1 minggu atau 1 bulan, itu jangan dulu guys, karena takutnya nanti memperlambat pertumbuhan tulang. Kalau misalnya sudah dapat 1 tahun atau mungkin 7 bulan atau 8 bulan, itu ya mungkin sudah terserah anda sekalian. Tapi ya saran aja jangan terlalu banyak, karena mungkin ada pengaruhnya atau gimana guys ya. Kalau perokok berat sih agaknya mungkin agak susah ya. Ya semuanya tergantung dari kondisi masing-masing dan tergantung dari diri kalian masing-masing. Udah berapa bulan itu kak? Kalau ini di video saya ini jogging ini sekitar berapa bulan ini ya? Sebelas bulan guys, 11 bulan saya sudah melakukan jogging pelan-pelan, kalau capek ya istirahat. Oke. Lanjut, Halifa Febriani, saya fraktur tibia fibula luka terbuka, enak mas kalau tertutup bukanya. Suplemen makanannya apa aja sih mas? Ya memang kalau lukanya terbuka itu rawan infeksi kalau kita nggak hati-hati, dan juga pennya kan pasti di luar ya guys, biasanya yang agak ongol gini loh guys. Suplemen makanannya sih tidak ada yang terlalu aneh-aneh kalau menurut saya, karena nanti kalau misalnya anda sekalian
nurutin makanan sesuai dengan suplemen. Kalau misalnya memang mampu ya nggak ada masalah. Kalau seperti saya ini yang berkecukupan, mungkin sayur asem, sayur bening, bayam, telur, gitu aja sih guys. Ikan gabus juga bagus, ikan gabus. Kalau di sini ikan kutuk ya, cuman sekarang ya agak mahal untuk per kilonya sekitar 60 ribuan. Itu nggak ada masalah. Sum-sum juga nggak ada masalah. Tapi kan biayanya juga semakin banyak gitu loh. Mengenai suplemen yang lain yang untuk diminum, biasanya dapat dari dokter. Tapi saya dulu itu sekitar 3 bulan sudah nggak dikasih suplemen lagi guys, karena udah bisa lepas kram. Jadi seperti itu. Kalau mengenai apakah ada suplemen lanjutan dari saya sendiri, itu saya konsumsi CDR Fortos dulu itu. CDR Fortos itu pun saya minum 1 minggu sekali. Ya. Mengenai susu saya nggak ada pilih-pilih susu. Susunya itu ya semua susu saya minum, karena susu kan juga mengandung tulang juga ya. Oke, lanjut. Fahmi Hidayah, udah berapa bulan itu Kak? 11 bulan. Sorry, salah. Dari Akbar Septiawan. Kak mau tanya, kaki ndak apa kayak berbeda sebelah dan dipasang pen agak bengkak sedikit. Kalau dibuat jalan jauh apa masih bengkak? Kira-kira berapa bulan ya Kak kalau buat jalan jauh tidak bengkak lagi? Kalau buat jalan jauh tidak bengkak lagi, kalau menurut saya pribadi 11 bulan ini loh guys, saya buat jalan, saya buat jogging bulanan itu lo masih bengkak karena masih ada pennya. Kecuali mungkin nanti kalau misalnya sudah lepas pen, mungkin rasa bengkak itu sudah mulai hilang. Kalau masih ada pennya, meskipun sudah dapat 1 tahun, itu mungkin terasa masih agak menonjol sedikit gitu, kayak bengkak gitu modelnya guys. Apalagi yang masih baru-baru, rasanya ya memang gimana ya, kalau misalnya kita berdiri lama, jalan jauh, bengkak memang. Karena kan jadi gini guys, logikanya gini kalau menurut saya ini ya, kita kalau mau tidur, kita kan nggak melakukan aktivitas, otomatis kalau kita tidur, otot-otot kita kan semuanya kan istirahat ya. Kaki kita kan pasti kembali ke situasi normal, tangan, kaki, mungkin badan kembali ke situasi normal, kayak nggak ada ototnya gitu loh guys, mulai dengan ukuran yang sesungguhnya kan gitu. Kecuali kalau kita beraktivitas, kita jalan jauh, kita berdiri jauh, kita olahraga, kan otomatis kan kaki atau tangan atau badan kan ngotot ya, mengeluarkan tenaga ya, otomatis ya agak besar. Apalagi pasca operasi patah tulang, otomatis ya kelihatan agak bengkak dikit gitu. Kalau menurut saya pribadi seperti itu guys. Lanjut, Yudi van der Pes. Jadi kita bisa beralih kembali kalau sudah sembuh dari patah tulang dan ada pen terpasang di kaki, tapi bagaimana rasanya? Bisa lari kembali, tapi larinya itu dikategorikan lari jogging, lari santai guys, bukan lari speed ya. Karena kalau masih ada pennya juga rawan kalau kalian lari speed ya. Itu kalau menurut saya pribadi. Karena kalau misalnya kalian terlalu capek, terlalu ngoyo dengan speed yang seperti orang normal pada umumnya, itu menurut saya bahayanya itu di pennya nanti bengkok guys. Takutnya bengkok atau gimana ya, karena kan murnya kan nancep di tulangnya kita, jadi gitu. Kalau mengenai rasanya ya gimana ya, rasanya kayak ada yang ganjil gitu kalau buat jogging rasanya. Itu loh, saya kemarin itu saya paksa untuk bulu tangkis, untuk
jogging, untuk jalan tanpa krek pasca 3 bulan operasi. Pen saya waktu dilepas kemarin ya, itu rasanya itu agak berbeda, atau mungkin memang bengkok mungkin kali ya, karena pen saya itu kelihatan kayak bengkok gitu guys. Di video saya sebelumnya ada kok, waktu saya upload yang kemarin itu, yang 1 minggu kemarin. Oke, lanjut. Yudi Vanderbes lagi, bagaimana rasanya nanti kalau kita jogging berlari setelah semudah dapat pasang pen? Pasti ngilu mungkin. Maklum saya pelari maraton yang kecelakaan kaki tibia kaki kanan sepulang mengikuti event maraton yang membuat ini saya absen berlari bersama dengan teman-teman runner dalam jangka waktu yang lama. Oke Mas Yudi mengenai Mas Yudi ini kan pelari maraton ya. Kalau pelari maraton kalau masih ada pennya ya jangan diulangi lagi seperti pelari maraton yang kemarin waktu di kondisi normal. Kalau misalnya udah lepas pen pun seperti saya ini, aduh kurang paham saya guys. Karena masnya ini kan pelari maraton, masnya ini kan atlet, otomatis lari cepat dalam jangka jauh itu kan juga dibutuhkan untuk membawa piala kemenangan ya, paling enggak mengharumkan nama bangsa kan gitu guys. Ya gimana ya, saya nggak bisa jawab ini. Saya jenengan mungkin bisa koordinasi dengan dokter, karena jenengan juga tergolong atlet ya, atlet maraton. Kalau saya kan bukan atlet pelari, saya kan hanya sekedar olahraga santai aja kayak bulu tangkis, jogging, seperti itu aja guys. Maaf ini Mas Yudi, karena Mas Yudi ini seorang atlet pelari maraton ya, mudah-mudahan bisa konsultasi pada ahli-ahlinya ya. Oke, karena saya ini bukan tergolong ahli, tapi saya bercermin atau berbicara menurut pengalaman pribadi saya sendiri. Lanjut dari Limba Korea, bagi penderita diabetes bagaimana tuh? Wah ini yang agak susah guys, karena kan beliaunya penderita diabetes juga mengalami fraktur patah tulang ya. Saya kurang paham kalau mengenai ini, karena kan sakitnya double kalau menurut saya. Lebih baiknya mungkin sahabat-sahabat netizen ini yang berkomentar seperti ini bisa konsultasi sama dokter ya guys. Mudah-mudahan ada yang sangat bermanfaat. Kalau misalnya disuruh ngapain atau harus ngapain, itu nanti itu semuanya tergantung dari dokter pribadi masing-masing ya. Oke, jadi sekian dulu video saya yang satu ini, menjawab pertanyaan di video saya yang sesi pertama mengenai apakah boleh masih ada pennya buat jogging. Selesai sudah untuk videonya. Saya jawab sesuai dengan kapasitas saya sendiri dan sesuai dengan porsi saya sendiri. Jika memang jawaban saya ini kurang berkenan, silakan di skip. Jika jawaban saya ini menurut kalian ini masuk akal atau logika, silakan kalian like dan subscribe. Jika mungkin jawaban saya ini ngaco atau salah semuanya, ya monggo di skip aja videonya. Oke, jangan kemana-mana, pantengin terus channel saya yang satu ini, dan jangan lupa check it out and let's go.